Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1997 hari H-3. Renungan pagi ini genap berusia 2000 hari mengudara. Haleluya, tepatnya nanti tanggal 12 Desember. Dan nanti pada tanggal 12 Desember itu kami akan mengadakan aksi sosial mengunjungi panti asuhan tunanetra. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke nomor rekening Bank BNI 16 19 57 07 88 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Ayub pasal 7 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati dua ayat ini. Bapak Ibu, ayat ini mengandung arti yang sangat dalam bagi Ayub dan tentunya bagi kita semua orang percaya gereja Tuhan di akhir zaman ini. Konteks firman Tuhan ini, Ayub sedang mencurahkan isi hatinya. Ayub merasa bahwa dirinya tidak lagi berharga karena yang pertama, Ayub tidak lagi memiliki harta benda. Ayub merasa tidak lagi berharga karena Ayub tidak lagi memiliki keturunan. Dia tidak memiliki anak karena 10 anaknya mati pada saat yang bersamaan. Pada saat itu juga mati, mengenaskan. Dan yang ketiga, Ayub merasa tidak berguna, tidak berharga karena Ayub merasa dia mengalami satu penyakit yang sangat menjijikan, yaitu bara busuk dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang menyebabkan keluarganya serta teman, orang-orang yang biasanya ada di sekeliling dia, waktu dia diberkati begitu banyak orang ada bersama dengan dia, tapi ketika dia mengalami sakit bara yang busuk itu, mereka semua meninggalkan Ayub. Sehingga Ayub merasa tidak lagi berharga. Karena sakit yang dia alami membuat Ayub itu merasa rendah diri, merasa dia sudah gak berguna lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub dalam situasi yang paling rendah di dalam kehidupannya itu, justru dia mendapat peneguhan iman dalam dirinya karena Ayub merasakan walaupun dia mengalami satu pergumulan yang berat dalam kehidupannya, ada di titik nadir, di titik yang paling nol dalam kehidupannya, Ayub merasakan bahwa dirinya itu sangat spesial di mata Tuhan. Amin. Dengar baik. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini, mungkin saudara sudah merasa sama seperti Ayub. Sudah mulai merasa tidak lagi bermanfaat, tidak berguna, tidak berharga. Mungkin saudara sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak seperti waktu masa jaya saudara. Dan saat ini saudara sudah mengalami kebangkrutan, miskin, dan usia saudara juga sudah tidak lagi muda.
Orang-orang mungkin menolak saudara. Orang-orang tidak lagi menerima saudara. Padahal dulu waktu saudara diberkati, orang-orang datang. Sama seperti Ayub. Orang-orang banyak datang mengelilingi dan ada di sekitar Ayub. Tetapi di saat dia sakit, semua meninggalkan dia. Mungkin saudara mengalami hal yang sama. Ketika saudara diberkati, banyak orang ada di sekeliling saudara. Tapi di situasi yang berat, mereka meninggalkan saudara. Saudara merasa dikhianati, saudara merasa bahwa saudara sudah tidak lagi berguna, dan mungkin saudara sudah mulai putus asa, kecewa, sakit hati dengan situasi seperti itu. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun situasi saudara saat ini, mungkin bagi pandangan orang, saudara tidak lagi berguna, tidak lagi berharga. Saudara mungkin dianggap seperti sampah. Tapi dengar firman Tuhan ini. Kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang pertama. Kamu berharga di mata Tuhan. Coba saudara perhatikan. Di ayat 17 dan ayat 18 di sana. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Ayat 18, dan kau datangi setiap pagi dan apa? Dan kau uji setiap saat. Haleluya. Saya percaya sesuatu yang diuji pasti endingnya itu yang akan dilihat, dinilai adalah kualitasnya. Sama seperti emas kan, waktu dia diolah itu sebelumnya kan dia masih bongkahan, masih bercampur. Bukan emas murni, masih bercampur tembaga, perak, dan logam-logam yang lain. Untuk menguji kualitas emas pada bongkahan itu, dia harus diuji dengan api. Di titik panas yang paling panas, itu akan diuji saudara. Yang akan bertahan sampai pada titik yang paling panas itu adalah emas murni. Amin. Tembaga, emas, perak, dan logam-logam yang lain, di saat dia diuji dengan titik api untuk menguji emas, itu akan menguap dan tinggal emas murni yang akan bertahan di saat dia diuji. Amin. Artinya apa saudara? Di balik ujian itu, Tuhan mau menguji kualitas kita supaya semakin dimurnikan. Amin. Saudara, saya menangkap di sini. Kenapa Ayub mengalami ujian yang luar biasa? Karena Ayub ini barang mulia, barang berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara diuji dengan luar biasa, begitu berat, begitu menyakitkan, itu karena saudara berharga, bernilai tinggi, saudara mulia. Makanya Tuhan izinkan saudara mengalami satu pergumulan yang berat dalam kehidupan saudara karena saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau nggak berharga saudara, itu hanya akan menguap. Yang Tuhan cari itu iman seperti emas itu. Semakin diuji semakin mulia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap begini. Tuhan memang izinkan saudara mungkin saat ini ada dalam situasi yang sangat-sangat terpuruk sama seperti Ayub. Supaya apa? Supaya saudara diselamatkan. Coba saudara kalau terus hidup dalam berkat Tuhan yang berlimpah, terkadang kita ngawur saudara. Ketika kita diberkati, kita kadangkala lupa dengan Tuhan. Kita seolah-olah orang paling sibuk di dunia, sehingga kita tidak punya waktu untuk beribadah dan lain sebagainya. Tuhan menyelamatkan saudara dari pergumulan yang berat dalam kehidupan saudara. Saudara, lebih baik kita susah di dunia, tapi akhirnya kita selamat, daripada kita betul-betul menikmati semua kekayaan, kelimpahan di bumi ini, tetapi pada akhirnya kita tidak selamat, binasa saudara. Mana yang saudara mau? Lebih baik kita sederhana di dunia ini, tapi kita pada akhirnya kita diselamatkan, daripada sebaliknya kita berlimpah-limpah tapi pada akhirnya kita binasa.
Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami hal yang terpuruk supaya kita dimuliakan. Kita betul-betul berkualitas iman kita. Coba waktu kita susah kan, saat-saat teduh itu memang betul-betul kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Makanya Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami pergumulan supaya kita selalu ingat Tuhan, cari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara mengalami ujian yang berat dalam hidup saudara, itu karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Makanya kita harus melewati panas api untuk menguji iman kita. Haleluya. Jadi kalau saudara diuji, saudara jangan mengeluh. Jangan komplain, saudara. Nikmati ujian itu untuk mempermuliakan kita. Haleluya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, kita belajar di ayat 17b di sana dikatakan, dan kau perhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, kata dasar perhatikan apa? Hati. Amin. Jadi kalau Tuhan memperhatikan kita, artinya kita ada di hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini Tuhan memang betul-betul menguji orang-orang yang Dia kasihi. Apakah mereka betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau hanya setengah hati? Ada saudara, orang yang sudah terlibat dalam pelayanan, full time, tetapi masih setengah hati. Bahkan ada juga yang gak ada hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan, saudara kalau Tuhan izinkan mengalami satu pergumulan yang berat, itu karena saudara ada di hati Tuhan. Makanya Tuhan mau menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan? Apakah kita serius dengan Tuhan atau tidak? Makanya semua ujian itu kan memang harus dilewati masa-masa sulit itu, baru kita teruji. Apakah kita sungguh-sungguh atau main-main? Saudara dengar baik. Kalau saudara mengalami ujian yang berat saat ini, mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit, padahal saudara sudah aktif ke gereja, sudah melayani. Terus saudara mengalami kesusahan, perekonomian, dan lain sebagainya. Saya mau kasih kabar baik. Itu karena saudara ada di hatinya Tuhan. Saya mau bilang, tetap setia. Jangan bersungut-sungut. Syukuri apa yang saudara sedang alami saat ini. Karena Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Amin. Saudara ada di hati Tuhan. Makanya Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau hanya setengah hati? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan sangat mengasihi Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Ayub berkata, apakah gerangan manusia sehingga Tuhan menganggap manusia itu agung, dan Tuhan memperhatikan manusia dengan luar biasa, mengunjunginya setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap, apapun situasi kondisi saudara saat ini, saudara dengar baik, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami satu pergumulan yang berat dalam kehidupan saudara, itu berarti satu kepercayaan dari Tuhan buat saudara untuk mengalami sama seperti apa yang Tuhan alami. Itulah salib yang harus kita pikul. Dan berbahagialah saudara kalau saudara tidak bersalah tapi saudara menderita, saudara disalahkan padahal saudara sudah hidup dalam kebenaran. Bukankah itu satu sukacita? Lihat Ayub. Ayub nggak salah. Ayub nggak berdosa. Dia hidup dalam kebenaran.
Tapi Ayub mengalami tantangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, syukuri apa yang ada, yang saudara sedang alami saat ini. Anggaplah itu satu salib yang harus saudara pikul. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menderita, kita hidup benar, lalu ada penderitaan yang kita alami, bukankah itu satu kehormatan, satu kebanggaan kita di hadapan Tuhan? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Jadi Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat dalam hidup kita, supaya kita betul-betul datang cari Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita betul-betul serius dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mungkin masih berkelimpahan, saudara, kita masih mengasihi dunia. Dan Tuhan izinkan Ayub mengalami hal yang berat dalam kehidupannya, supaya Ayub merasakan dan dia tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia. Saya mau bilang, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami satu pergumulan yang berat, bukan karena Tuhan membenci saudara. Kemarin kita sudah belajar, barang siapa ku kasihi, ia akan ku tegur dan ku hajar. Jadi saudara, kalau saudara mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan saudara, bukan berarti Tuhan benci sama saudara, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Makanya Tuhan selamatkan saudara melalui persoalan itu, melalui pergumulan yang saudara alami. Amin. Jadi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap masalah yang terjadi, Tuhan mau ingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Yang pertama, kamu berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Karena saking berharganya, Tuhan sendiri, Dia adalah Allah. Dia datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Dengan cara Dia mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena Dia tahu yang Dia tebus saudara dan saya adalah berharga, sangat mulia di mata Tuhan. Amin. Makanya saudara ditebus karena saudara dan saya berharga dan mulia. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa apapun situasi kondisi kita, mau diberkati, mau susah, kaya, miskin, pangkat tinggi, pangkat rendah, saudara yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus, saudara ada di hati Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar dari setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah cara Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga dalam situasi seperti Ayub, mereka terpuruk sekalipun, biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan mereka bahwa mereka sangat berharga di mata Tuhan, ada selalu di hati Tuhan, dan Tuhan sungguh mengasihi mereka. Makanya Tuhan menyelamatkan mereka, mengingatkan mereka dengan cara-cara, ada persoalan, ada pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, supaya mereka betul-betul hidup di dalam Tuhan. Hamba berdoa, lawat mereka ya Bapa, berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di dalam rumah tangga mereka, hubungan suami istri, di dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka, Tuhan buat mereka berhasil, bahagia, dan terus diberkati. Hamba berdoa, lawat mereka ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Dan hamba berdoa mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa,
biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.